Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nurrohim. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang kebudayaan dan kaitannya dengan antropologi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung pergi ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian antropologi dan kaitannya dengan kebudayaan. Antropologi berasal dari bahasa Latin anthropos yang artinya manusia dan logos yang artinya ilmu. Jadi di sini dapat diartikan bahwa antropologi merupakan ilmu yang pelajari pola pikir manusia, baik perilaku maupun tindakannya. Sedangkan untuk kebudayaan sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budi dan daya yang artinya akal, ciptaan, dan buah pemikiran. Di sini secara umum kebudayaan diartikan sebagai suatu cara hidup, baik pemikiran maupun perilaku yang diciptakan oleh sekelompok orang dan nantinya akan diwariskan secara turun-temurun. Antropologi budaya sendiri merupakan suatu cabang ilmu antropologi yang membahas tentang kebudayaan dan keragamannya di muka bumi ini. Antropologi dan budaya memiliki kaitan yang sangat erat, di mana antropologi menempatkan manusia sebagai objek penelitiannya, sedangkan budaya sendiri merupakan hasil buah pemikiran dari manusia yang dijadikan objek penelitian oleh antropologi. Secara umum tujuan mempelajari antropologi budaya ada 4, yaitu yang pertama, memperoleh pandangan mengenai manusia dan karyanya. Yang kedua, memperoleh pandangan mengenai keanekaragaman budaya yang ada. Ketiga, memperoleh pandangan mengenai nilai-nilai budaya yang dianut. Dan keempat, tergunanya pandangan kita terhadap keanekaragaman budaya, mampu menyikapi dan menempatkan diri di antara beragamnya keanekaragaman budaya, salah satunya di Indonesia. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya yang lain. Saya Aini Soleha, saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya, yaitu definisi kebudayaan. Kebudayaan adalah segala tindakan yang harus dibiasakan oleh manusia dengan belajar, juga diajukan oleh beberapa ahli. Definisi lain yang pernah diajukan tidak hanya para sarjana antropologi, tetapi juga oleh sarjana ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, filsafat, sejarah, dan kesastraan. Kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Budaya adalah daya dan budi yang berupa cipta, karya, rasa, sedangkan kebudayaan adalah cipta dan rasa itu. Dalam istilah antropologi budaya, perbedaan itu ditiadakan. Kata budaya di sini hanya dipakai sebagai suatu singkatan saja dari kebudayaan dengan arti yang sama. Dengan benih-benih kebudayaan berupa akal dan beberapa peralatan sederhana itu, manusia dapat hidup hampir 2 juta tahun. Kebudayaan berevolusi dengan lambat, sejajar dengan evolusi organismenya, dan baru 200.000 tahun lalu tampak sedikit kemajuan, mulai dari penemuan alat-alat sekitar fosil-fosil. Kebudayaan manusia telah bertumbuh dengan kemampuan untuk menguasai api dan mempergunakan energinya serta kepandaiannya untuk membuat gambar-gambar pada dinding gua, yang berarti bahwa manusia mulai mempergunakan keseniannya itu. Audio Jungle. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Saya akan membahas tentang 3 kebudayaan. Pertama, yaitu sifatnya abstrak, tidak dapat diraba dan tidak dapat difoto. Lokasinya berada di pikiran kita serta alam di mana masyarakat tersebut tinggal di sekitarnya. Dan yang kedua disebut dengan sistem sosial atau social system yang
mengenai tentang pola pikir manusia itu sendiri. Yang ketiga yaitu adalah kebudayaan fisik yang berupa aktivitas, perbuatan, dan kerjasama sesama manusia atau dalam suatu masyarakat. Perkataan yang sudah saya jelaskan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kebudayaan itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, karena mereka tidak bisa terpisah antara satu dengan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Diani Nafika. Di sini saya ingin menjelaskan tentang adat istiadat. Adat istiadat itu dibagi menjadi dua poin, yaitu yang pertama sistem nilai budaya, pandangan hidup, dan ideologi, dan yang kedua adalah adat istiadat, norma dan hukum. Dan yang pertama yaitu sistem nilai budaya, pandangan hidup, dan ideologi itu yaitu yang dimaksud sistem pandangan hidup merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Hal ini disebabkan karena nilai budaya merupakan konsep mengenai suatu yang ada dalam alam pikiran sebagai besar dari masyarakat yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup, hingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan para warga masyarakat. Nilai budaya ini berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat, tetapi juga sebagai konsep suatu nilai budaya itu yang bersifat sangat umum. Dan yang kedua yaitu adat istiadat, norma dan hukum, yaitu sebelumnya telah dijelaskan tentang nilai budaya sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi terhadap hidup, bersifat amat umum. Norma-norma dalam rangka suatu pranata dan sub pranatanya sudah tentu erat berkaitan. Maksud saya sudah tentu erat berikatan dengan satu sama lain, dan juga merupakan suatu sistem yang terintegrasi. Selain itu, norma-norma dalam suatu pranata sudah tentu juga berkaitan dengan norma-norma dalam pranata-pranata lain yang berkaitan menjadi sistem-sistem yang luas. Sistem-sistem yang luas itu dapat kita sebut dengan unsur-unsur kebudayaan universal. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dewi Fiah, NIM 208190011. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu yang poin terakhir, unsur-unsur kebudayaan. Para sarjana antropologi yang biasa menanggapi suatu kebudayaan, misalnya kebudayaan Minangkabau, kebudayaan Bali, atau kebudayaan Jepang, sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi ketika hendak menganalisis membagi keseluruhan itu ke dalam unsur-unsur besar yang disebut unsur-unsur kebudayaan universal atau cultural universals. Istilah universal itu menunjukkan bahwa unsur-unsur tadi bersifat universal. Jadi unsur-unsur tadi ada yang bisa didapatkan di dalam semua kebudayaan dari semua bangsa dimanapun di dunia. Dengan mengambil sari dari berbagai kerangka tentang unsur-unsur kebudayaan universal, maka penulis berpendapat bahwa ada tujuan unsur kebudayaan yang dapat ditemukan pada semua bangsa di dunia. Ketujuh unsur yang dapat kita sebut sebagai isi pokok dari tiap kebudayaan di dunia yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, dan sistem mata pencarian hidup, sistem religi, dan kesenian.
Ketujuh unsur kebudayaan universal yang terdaftar di atas dapat dibandingkan dengan daftar dari pranata-pranata sosial yang diuraikan. Kerangka mengenai 7 unsur kebudayaan universal itu biasanya juga dipakai oleh para penulis etnografi sebagai contoh untuk menyusun daftar isi buku etnografinya. Fungsi unsur-unsur kebudayaan, seorang sarjana antropologi M.A. Spiro pernah mendapatkan bahwa dalam karangan ilmiah ada 3 cara pemakaian kata fungsi, yaitu adalah menerangkan fungsi itu sebagai hubungan antara suatu hal dengan suatu tertentu, dengan suatu tujuan tertentu. Yang B, menerangkan kaitan antara satu hal dengan hal yang lain. Yang C, menerangkan hubungan yang terjadi antara satu hal dengan hal-hal dalam suatu sistem yang terintegrasi. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.